Berjumpa dengan saya kembali Irwan Susilo. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan pada bagian 3 membuat layer data spasial pada QGIS. Oke, outline presentasi pada kesempatan ini yang pertama adalah kita memahami proyek dalam QGIS. Yang kedua adalah memahami sistem koordinat dan pengaturannya. Yang ketiga menampilkan data file vektor. Yang keempat adalah menampilkan file raster atau file image ya. Yang kelima adalah menampilkan data-data yang terkait dengan file vektornya atau atribut datanya. Dan yang terakhir adalah menampilkan OGC dari layanan web. OGC ini adalah public data ya, seperti Google Map, Mapstreet, dan sebagainya. Nah, sebelum kita lanjut, kita perlu memahami dulu apa itu hal-hal yang terkait dalam QGIS. Yang pertama adalah project. Project ini adalah ruang atau wahana tempat kita bekerja di dalam QGIS. Jadi di dalam project ini nanti akan kita membuat satu data, menggambar data, menampilkan data, melakukan analisis, sekaligus menyiapkan percetakan dan sebagainya. Jadi kita simpan dalam satu project. Dalam sekali kita membuka QGIS, kita hanya bisa bekerja di dalam satu project. Nah, kalau kita akan beralih ke project yang lain, kita harus menutup dulu project yang kita tempat bekerja. Nah, caranya bagaimana? Dari tampilan menu project, kita buat project baru, project new, kemudian open, project open. Nah, ini sama seperti software-software lainnya ya, jadi cukup sederhana saja. Kemudian hal yang paling penting di dalam project, kita juga perlu mengatur beberapa hal terkait dengan hal-hal yang kita atur seperti koordinat, referensi, dan sebagainya. Itu penting sekali dalam QGIS atau dalam GIS untuk kita mengatur project kita sebelum kita bekerja lebih lanjut. Ini dia ada di menu setting. Di menu setting kita bisa gunakan dari menu setting. Kemudian kita pilih beberapa hal yang harus kita atur, khususnya masalah koordinat. Kemudian juga kita bisa memberi menyimpan project tadi, kita simpan dengan segala perubahan yang ada yang sudah kita atur projectnya. Walaupun kita masih kosong, belum ada data, nah kita lakukan dengan project save atau save as untuk project yang baru. Nah, ini cukup penting bagian kedua, yaitu memahami sistem koordinat dan pengaturannya. Nah, di sistem koordinat kita mengenal adalah Coordinate Reference System atau GRS ya, merupakan sistem referensi koordinat numerik yang menggambarkan posisi di permukaan bumi. Ini sangat penting. Nah, disinilah GIS itu bekerja. Bagaimana data selalu diikatkan pada individu referensi, jadi tidak ada data kembar dalam satu titik, kecuali titik itu sama begitu ya. Nah, ini kita menggunakan Coordinate Reference System ini. Nah, standar dari Coordinate Reference System ini adalah merujuk pada the European Petroleum Search Group dan the Institute Geographic National de France ini ya. Ini kita rujukannya ini seperti ini. Nah, kemudian di dalam yang kita gunakan sekarang ini itu kita mengenal 3 referensi ya. Yang pertama adalah permukaan bumi kita. Ini ada sangat bervariatif, ada tinggian, ada pantai, kemudian ada juga permukaan yang di dasar laut. Jadi sangat variatif sekali terkait dengan permukaan bumi itu. Kemudian yang kedua adalah geoid. Geoid ini adalah nilai dari variasi gaya berat. Jadi cukup bervariasi. Karena kenapa nilai variasi gaya berat ini? Karena ini ditentukan oleh gravitasi lapangan, di mana ada tinggian, kemudian ada rendahan, dan ini tentu variasi gaya berat ini akan sangat bervariasi sekali. Dan selanjutnya yang kita kenal adalah absolute referensi. Nah, ini adalah standar atau elipsoida yang kita pakai untuk referensi dalam beberapa referensi terhadap data-data permukaan bumi kita ya. Jadi ini adalah geoid yang dihimpitkan ke dalam main sea level ini. Nah, kita menggunakan pendekatan yang mendekati adalah seperti ini. Nah, kemudian pengaturan di dalam GIS QGIS sendiri, di dalam file kita bekerja dalam file QGIS, kita selalu ada file-file yang terkait dengan proyeksi. Itu disimpan di dalam PROJ ini atau PROJ ini ya. Ini adalah file terkait dengan proyeksi atau library proyeksinya dari data yang akan kita pakai. Nah, kita bisa mengatur di dalam menu setting, option, kemudian kita di Coordinate Reference System ya, GRS-nya ini,
Kemudian apabila ini kita tidak menjumpai sistem koordinat yang kita pakai, kita bisa melakukan secara custom. Nah, jadi Kikis menyiapkan beberapa koordinat reference system yang barangkali kita tidak menemukan, kita bisa menggunakan secara custom. Karena kenapa? Karena memang banyak sekali sistem koordinat yang secara penggunaan itu secara terbatas dan tidak secara global begitu ya. Nah, di dalam proyeksi dasar kita mengenal 3 metode yang kita pakai untuk mentransformasi koordinat permukaan bumi ke dalam bidang datar. Kenapa kita harus menggunakan bidang datar? Karena kita akan bekerja di dalam peta yang referensinya adalah bidang datar kita ya. Nah, maka untuk membuat bidang datar ini ada 3 metode yang bisa kita pakai. Yang pertama adalah azimutal, kemudian conical atau kerucut ini, kemudian adalah cylindrical ini. Nah, ini adalah menggunakan bidang silindrik untuk memproyeksi permukaan-permukaan bumi kita jatuhkan di dalam bidang silindrik ini. Sama seperti di sini, kita menggunakan kerucut conical ini untuk memproyeksi bidang-bidang yang dari permukaan bumi kita, dan yang awalnya adalah azimut ini. Nah, ini maka hasilnya adalah seperti ini. Kalau ini bidang datarnya adalah melingkar, ini adalah seperti ini ya. Yang terakhir adalah bidang yang persegi segi 4 ini ya. Nah, ini yang sering kita pakai adalah untuk bidang silindrikal ini. Nah, kemudian kita lebih lanjut memahami sistem koordinat dan pengaturannya. Menpaku Surtanal itu memperkenalkan sistem referensi nasional sebagai datum geodetik nasional atau GDN ya. Kita menggunakan WGS 1984 atau dikenal dengan WGS 84. Nah, sebelumnya menggantikan DI ini ya, datum DI 1974 ini menggantikan datum yang sebelumnya. Nah, sistem proyeksi peta UTM Universal Transverse Mercator ini membagi permukaan bumi menjadi 60 bagian. Jadi WGS 84 ini menggunakan sistem proyeksi peta UTM Universal Transverse Mercator ini membagi bumi kita menjadi dalam bidang datar ini ya, menjadi 60 bagian atau zona. Jadi zona 1 sampai 60 bagian. Ini dimulai dari 180 west, 174 west. Ini adalah zona dari 1 sampai 30, selanjutnya dari 174 sampai 180 east. Nah, ini yang gini. Nah, di kita sendiri kita berada pada zona antara 46 sampai 54. Nah, karena kita berada di Khatulistiwa, tentu ada yang di bagian utara, ada yang di bagian selatan. Maka kita mengenal kita di zona 46 north dan 46 south ini ya, atau 48 biasanya disingkat pakai north south begitu aja. Nah, seperti itu ya. Nah, satu zona ini adalah 6 tadi sampaikan 6 derajat tadi ya, di satu zona 6 derajat ini ke arah bujur atau longitude gitu ya. Jadi zona Indonesia Yuna UTM Indonesia 9 di utara dan 9 di selatan ini. Nilai awal absis X itu adalah 500 meter, 500.000 meter. Nilai awal ordinat Y di zona selatan ekuator adalah 10 juta meter, dari 10 juta meter. Nilai awal koordinat Y di utara ekuator adalah 0 meter, yang di sini 0 meter. Nah, seperti itu penamaannya, cara menggunakannya. Nah, kemudian pengertian data vektor ya, kita akan kita pahami dulu tentang data vektor, yaitu data yang mempresentasikan data di permukaan bumi atau data spasial, baik berupa titik, garis, dan luasan begitu ya. Nah, ini data vektor. Kemudian bagaimana prosedur kita dalam kita menampilkan data vektor? Kita judulnya adalah menampilkan. Nanti kita membuat ada di bagian belakang. Yang pertama kita tentu harus membuka atau membuat project baru atau project yang sudah ada. Nah, untuk menampilkan vektor yang diinginkan, kita bisa menambahkan dari browser kita di panel window project, kemudian atau di browser di panel window project itu ada browser dan layer. Kita bisa dari browser ini ya, dari browser, kemudian kita cari di folder mana kita menaruh data vektor kita, atau dari menu layer di sini
add layer dan add vector layer. Maka kita akan diminta untuk mencari file yang akan kita tampilkan. Simple. Layer, add vector layer. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kita tinggal klik di sini. Kita menampilkan di folder mana kita akan menampilkan. Dalam hal ini, kalau ini contohnya adalah ini jalur KJ kereta cepat Jakarta Bandung SHP. Jadi kita menampilkan vektor itu. Nah, latihan satu ini misalnya adalah menampilkan jalur kereta cepat Jakarta Bandung SHP yang merupakan data vektor atau garis jalur kereta cepat ini. Nah, tentunya yang pertama kita bisa melalui panel browser tadi di file browser ini ya, kita bisa browse di sini filenya langsung ke foldernya, atau kita bisa menggunakan layer, add vector layer tadi itu. Kita cari file di mana kita menyimpan vektor ini. Setelah itu kita save atau save as, pilih folder, kita beri nama latihan 31 sesuai dengan babnya. Nah, seperti itu ya. Nah, kita sudah bisa menampilkan, maka tampilannya adalah seperti ini. Ini baru satu vektor yang bisa kita tampilkan. Nah, menampilkan file data raster ini hampir mirip dengan file layer, cuma ada sedikit berbeda di tipe datanya. Nah, seringkali kita berhadapan dengan data raster. Data raster ini bisa dalam bentuk image ya, atau citra digital begitu, yang belum ada informasinya atau koordinatnya. Nah, kita tentu kalau belum ada informasi koordinatnya, dia belum terreferensi, tentu kita harus memberi agar data raster ini bisa kita overlaykan dengan data-data yang lain yang akan kita gunakan untuk bekerja gitu. Nah, proses memberikan referensi koordinat bumi tadi itu yang disebut dengan rektifikasi. Ada orang menyebutnya sebagai rektifikasi atau georeferencing. Menambahkan informasi referensi sistem koordinat pada data raster. Nah, prosedurnya untuk membuka ini sama ya. Membuka raster sama, membuka init menampilkan misalnya kita punya peta image, peta kehutanan, peta jalan, peta apa yang tidak ada koordinatnya, belum ada. Nah, kita bisa tampilkan melalui add layer. Dari layer, menu layer sama seperti tadi, add layer, cuma di sini kita tambahkan ada pilihan tadi add raster layer. Kalau sebelumnya kita add vector layer, kita sekarang add raster layer. Nah, maka akan muncul nanti kita pilihan di mana kita harus browsing, di mana kita menaruh file ini. Dalam hal ini misalnya kita mengambil latihan raster 1 PNG ini ya. Nah, oke. Kemudian kita masukkan, maka akan tampil. Nah, bagaimana cara kita memberikan referensi koordinat? Tentu kita harus melakukan namanya adalah georeferencing tadi atau rektifikasi. Nah, dari menu raster kita bisa mengklik georeferencer. Kemudian dari menu georeferencer ini nanti kita akan, yang pertama kita harus melakukan pengaturan atau setting. Dari menu setting transformasi parameter ini nanti kita bisa mengatur tipe transformasinya, atau kita melakukan georeferencing itu metodenya apa. Kemudian koordinat target, jadi koordinat yang sudah kita punyai atau namanya GCP ya, atau ground control point yang kita punya untuk kita letakkan nanti di dalam, kita ikatkan untuk mengikat dari raster yang kita punya. Dan output filenya apa? File yang nanti raster yang sudah ada koordinat itu kita bisa beri nama filenya yang unik agar ini menandakan bahwa dia sudah direktifikasi. Kemudian juga di dalam georeferencing ini kita bisa meletakkan beberapa koordinat yang kita pilih sesuai dengan posisi GCP kita ya, ground control point ini, yaitu melalui menu edit kita menambahkan titik yang koordinat yang kita sudah ketahui referensinya ke dalam raster yang kita akan ikat itu. Kemudian kita bisa menghapus dan kita bisa menggeser gitu ya. Kemudian latihan kedua adalah kita mencoba untuk menampilkan raster tadi ya. Nah, ini tampilan kedua tadi sudah kita bahas. Jadi melalui add layer dan add raster layer. Kita browse. Nah, kita bisa memasukkan atau kita masukkan tadi file di mana kita menyimpan rasternya, atau kita browsing di sini, pakai browser ini juga bisa. Kita cari di folder mana kita menyimpannya, dan maka akan tampil seperti ini. Nah, kebetulan ini saya ambil di daerah Bandung sebagai contoh ya. Ini di daerah Bandung. Nah, kemudian
Pengaturan layer raster dan informasi kita bisa melakukan dari klik kanan daripada dari image ini, kemudian layer propertiesnya kita tampilkan layer propertiesnya. Nah, kita lihat. Maka kalau kita belum mempunyai koordinat pada layer ini, maka akan invalid projection, akan muncul invalid projection seperti ini ya. Nah, kenapa muncul invalid projection ini? Karena memang belum ada sistem koordinat yang kita gunakan untuk merujuk dari raster ini. Nah, ini perlu kita lakukan rektifikasi atau georeference tadi. Nah, kemudian kita mencoba untuk melakukan georeferencing. Kita melakukan georeferencing rektifikasi file dasar latihan raster 1 PNG dengan koordinat reference system WGS84 zona 48S, atau ini adalah wilayah Bandung karena tadi kita wilayah Bandung tadi itu ya. Nah, titiknya adalah ini, kita sudah diketahui, jadi raster yang sudah ada koordinatnya ini kita ketahui dari data lapangan begitu ya. Kita mendapatkan data lapangan, kita ukur, ternyata koordinatnya adalah ini. Kita ada dua model, yang pertama adalah pakai decimal degree, yang kedua adalah pakai degree, minute, dan second. Sama ini ada dua koordinat kita pilih. Kalau pakai yang degree ya kita nanti bawahnya juga pakai degree. Kalau yang decimal degree, kalau yang pakai degree minute second di bawahnya itu juga kita pilih yang degree minute second. Jadi jangan rancu begitu ya. Untuk melakukan, setelah kita buka data raster tadi, kita buka menu raster, georeferencer. Nah, kemudian dari tampilan panel georeferencer itu kita buka file open raster atau tanda ini ya. Ini untuk membuka file open raster. Kemudian kita pilih latihan raster 1. Nah, kemudian dari menu setting kita lihat tipe transformasi. Kita bisa melihat informasi, kita gunakan linear aja, ini yang transformasi linear. Ada beberapa metode. Nah, ini kalau mau dicek juga bisa sih sebagaimana bedanya begitu ya, tapi saya kira tidak terlalu jauh bedanya. Kemudian sistem koordinat, misalnya di Bandung ini kita mengetahui dia berada di WGS 84 zona 48S. Kemudian di output rasternya yang kita pakai adalah latihan raster 1 WGS 84/8S. Nah, dari pola gambar ini kita bisa menggunakan 2 titik, 4 titik, atau lebih banyak lagi, kayak 9 titik ini. Dan pola penambahannya harus urut. Misalnya kalau 2 titik ya berarti dari pojok, dari kiri atas ini 1, kemudian kita kedua. Kalau dari 4 kita menggunakan dari kiri ke atas, kemudian ke kanan, ke bawah, ke kiri. Kalau ada 9 titik, kita menggunakan 9 titik ini, kita dari kiri ke kanan, kanan lagi, turun, ke kiri, kemudian ke kiri lagi, turun, ke kanan lagi, ke kiri lagi. Kenapa kita harus seperti ini? Karena kita menggunakan metode linear. Jadi jarak antar titik ini kita usahakan seragam, sehingga nanti kalau ada deviasinya, errornya itu tidak terlalu bervariatif gitu ya. Bayangkan kalau kita dari titik pertama kiri, kemudian kita pindah ke pojok, kemudian kita naik. Nah, ini jaraknya sudah sangat beda sekali. Kemudian kita lari ke sana, kemudian pindah ke sini. Nah, ini juga nanti standar errornya terkait dengan posisi itu akan lebih variatif dan lebih tinggi ininya, perbedaannya. Standar errornya lebih tinggi. Di kanan ini menggambarkan tadi ketika kita setting, kemudian pemilihan kita bisa memilih CRS yang kita pakai, kemudian juga output yang akan kita hasilkan. Kemudian kita bisa menaruh input koordinatnya berdasarkan koordinat GCP pada raster. Nah, ketika kita menaruh titik koordinat GCP pada raster tadi itu, add data ya, data GCP, maka kita akan bisa memilih pakai degree, minute, second, atau decimal degree, atau proyeksi meter ini ya, secara meter. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Kita tinggal memasukkan X-nya berapa, yang pojok kiri atas tadi, kemudian X-nya berapa, Y-nya berapa, kemudian yang berikutnya kalau 2 titik kita pakai 2 titik ya, nanti pojok kanan bawah kita ini berapa. Atau kalau kita bisa menggunakan tool yaitu from map canvas itu. Kalau project kita sudah membuka Google Map misalnya ya, dan kita tahu posisi pojok kiri atas tadi itu di Google Map-nya di mana, nah kita bisa klik di sini. Terus kita langsung klik juga pada posisi Google Map yang sama posisinya dengan
GCP yang kita pakai atau ground control point yang kita ketahui. Nah, makanya dalam hal ini GCP ini penting, kita tidak sekedar menentukan titik di darat atau di lapangan, tetapi juga titik yang sekiranya mudah dikenali ketika kita nanti menggunakan raster kita, atau kita menggunakan, kalau kita mau menggunakan tool from map canvas ini, misalnya mudah dikenali di Google Map, kemudian di Google Satellite atau di OpenStreet, ini mudah dikenali, atau peta tersistem lainnya gitu ya. Nah, ini contoh pakai from map canvas, kemudian kita pakai Google Map, keluarnya adalah ini, langsung kita oke. Jadi sangat memudahkan untuk kita melakukan rektifikasi. Syaratnya adalah GCP-nya gampang dikenali di data Google Map, Google Satellite atau OpenStreetMap tadi. Nah, kemudian kita juga bisa menampilkan file data atau atribut data yang ada di dalam data spasial tadi itu. Nah, misalnya di dalam data itu ada tabelnya, isi tabelnya ada data informasinya, kita bisa menampilkan dan kita bisa mengolah, karena di dalam GIGIS ini dapat fleksibel menampilkan data karena bisa difasilitasi dengan berbagai dukungan ini ya, GIGIS itu. Yang pertama adalah tabel data spasial PostGIS, SpatiaLite atau MS SQL Spatial, Oracle Spatial. Jadi ini dari sini kita bisa tahu bahwa GIGIS bisa digunakan untuk mengolah data-data yang kapasitasnya besar gitu ya. Nah, kemudian dukungan library GDAL ini ya, ini digunakan untuk library yang digunakan untuk menjembatani beberapa data spasial yang berbeda-beda. Ada yang dari Esri, dari MapInfo, dari sebagainya ya. Ini bisa dijembatani dengan library ini sehingga apa? Data-data itu bisa dibuka bersama-sama begitu ya. Nah, kemudian ada data mesh juga seperti triangulasi, irregular network ini ya, atau regular grid dan sebagainya, data-data mesh yang kita dalam plan development itu kita bisa menggunakan itu. Nah, makanya ini kita bisa tampilkan juga. Kemudian spasial online ini bisa juga beberapa data spasial online dari Open Geospatial Consortium ya, beberapa data yang dipublish dari beberapa sub vendor provider data itu bisa kita gunakan juga. Kemudian kita juga bisa membuka file spreadsheet seperti ODS, kemudian Excel dan data temporer lainnya ya. Nah, PostGIS ini bisa kita gunakan sebagai semacam database untuk membaca data science, yang nanti data science kita itu karena banyak data dalam jumlah besar, tentunya kita tidak bisa menampilkan semua mau kita tampilkan bersama, jadi ruwet nanti kan. Nah, kita harus bisa selektif data mana yang kita tampilkan dan sebagainya. Nah, ini kita menggunakan database PostGIS ini di dalam GIGIS ya. Kemudian kita tampilkan bisa di dalam desktop GIGIS seperti yang kita pelajari ini, atau kita menggunakan web. Kalau kita menggunakan web, nanti end user tinggal mendapatkan informasi data-data apa saja yang kita tampilkan, mungkin data-data summary, data-data penting lainnya yang tidak semuanya data, karena data science ini kalau kita bicara tentang data science bisa jumlahnya besar dan sangat acak yang sulit untuk kita kenali kalau kita langsung kita gunakan. Makanya perlu ada namanya data yang engine yang kita gunakan untuk mengatur atau mengolahnya itu. Seperti halamannya adalah PostGIS ini ya. Nah, kemudian menampilkan OGC atau Open Geospatial Consortium ini adalah data-data web yang publik seperti Google Map, kemudian ada Google Satellite, Google Terrain ini ya, ada road dan sebagainya, itu yang dipublik oleh Google ini bisa kita tampilkan di sini sebagai layer. Nah, ini berbagai informasi publik dapat diakses dari GIGIS. Nah, tentunya Google Map ini layernya adalah hosting dari server Google ya, yang ini akan kita tembak atau kita ambil. Tentunya kita harus menggunakan fasilitas gitu ya, tidak bisa langsung ini. Kemudian Google ini juga bisa kita tampilkan filenya yang namanya adalah tile map service ini ya, karena kita Google itu kan skalanya besar, skalanya dalam berbagai skala dan dunia gitu ya. Nah, kita tidak mungkin menampilkan bersama-sama. Kita hanya mengambil satu tile atau satu kotak gitu ya. Nah, itu bisa kita tampilkan secara itu. Nah, kemudian caranya bagaimana? Ya, kita membuat koneksi, new connection ini ya, kita untuk menampilkan. Jadi kita membuat satu bridging atau jembatan untuk menghubungkan server kita yang kita pakai di dalam GIGIS dengan servernya dari Google itu ya. Nah, ini kita menggunakan XYZ tile pada browser. Di sini XYZ, di browser ada XYZ, kita klik, kemudian kita pilih new connection, kita isi connection-nya kita, misalnya menampilkan data map, Google Map, kita tulis dengan Google Map. Nah, kemudian URL yang ada di sini
Ini kita copy paste persis. Kalau kita menampilkan map ya kita ambil ini, kita pindah ke sini. Kita klik kanan, kemudian kita paste di sini, kemudian oke. Maka peta kita yang di sini tadi, yang kita peta jalan yang dari perumahan tadi itu, yang di data raster tadi itu akan tampil bersama Google Map ini kita. Nah kemudian ini akan tampil di sini juga, ini latihan rasternya ada, kemudian Google Map-nya juga tampil di sini. Nah ini sehingga data kita dengan data publik itu sama. Tentu kita harus menyamakan referensi ya. Kalau di Google itu biasanya pakai WGS 84 gitu ya, tidak sampai ke zonanya tidak disebut biasanya. Karena apa? Terlalu global, kita harus menyebut. Kalau di Google Map harus sampai ke zona yang kita ini. Makanya peta kita harus kita sesuaikan juga dengan koordinatnya Google atau sistem koordinatnya Google, yaitu WGS 84 atau WGS gitu ya. Nah, demikian Anda telah belajar menampilkan data spasial. Terima kasih, sampai ketemu kembali.